Saya selalu ngingetin pada siapapun yang lagi menjabat, lagi berkuasa, apa yang kita miliki bukan milik kita. Suatu saat Anda akan menangis ketika rumah hutang sahanu kudu mayar. Matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan, ini pencitraan wae si curik wae bari jeung hukum teuing bener teh gitu. Mulyadi ini kegiatan yang buat saya inspiratif ya. Bahkan teman-teman saya banyak yang berkirim salam untuk beliau. Ma, Nah, kamana teman-teman wihna? baik yang Kamana wihna? lihat, coba lihat. Wihna kamana? Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati, padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji di depan ribuan ustadz. Saya rasa Ambo Ane, Yong Rara Syefura, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy pun sampai mendapat apresiasi dari TV ya teman-teman. Coba kita simak dulu pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji ini. Amanahnya cuma dua yang dia titipkan, tajug dan fakir miskin. Kalau tajuk ini ya kayak gini, cuman ukurannya dulu kecil. Tajuk yang dulu itu terbuat dari bambu, kemudian pakai telapak batu, dikasih tiang penyangga kayu-kayu jati, kemudian diletakkannya di pinggir mata air dekat kolam. Kemudian di tempat itu ada azan yang dilantunkan tanpa pengeras suara. Di ruangannya hanya lentera untuk mengajarkan ngaji guru pada muridnya. Dan di tajuk itulah nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai spiritualitas bagi anak-anak pedesaan terbangun. Belajar ngajinya lama, ada yang dari alif batasa sampai narawas itu ada yang 1 tahun baru bisa, 2 tahun baru bisa, bahkan ada yang 6 tahun baru bisa. Tetapi selama perjalanan mengajinya itu, anak-anak itu tumbuh dalam harisma spiritualitas tajuk. Maka ada kakawen dalang namanya begini, gedong dur kali sambung, paguliman sesepiting trim, pepetetan samia murag, balingbing lan jeruk manis. Gedong dur artinya bangunan yang sangat tinggi yang menghubungkan bumi dan langit. Maka orang Sunda meletakkan di atasnya menara disebutnya, yaitu yang menjadi penghubung antara bumi dan langit. Dan yang menjadi penghubungnya adalah suara azan untuk mengingatkan orang agar dia kembali pada Allah. Cuman sayang, bagi masyarakat Jawa Barat kalau suruh kembali pada Allah rata-rata bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku jangan dulu menghadap hari ini. Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati. Padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan. Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup, agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu, jaga panon ku awasna, jaga celi ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang bersujud adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Maka di kaidahnya pengikut talkinnya Abah Anom pasti diajarkan untuk ditalkinan. Maka talkin itu diberikan, diperdengarkan pada orang-orang yang hidup tapi tidak punya kesadaran,
agar dia mengerti kehidupan. Di kita juga ada tradisi talqin dibacakan ketika orang sudah mati agar dia mendengar menuju kehidupan yang abadi. Dua-duanya sama. Semoga Masjid Darussalam ini menjadi masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Karena orang hidup, maka saya sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu di masjid itu dititipkan fakir miskin. Maka di masjid itu dititipkan fakir miskin. Kesadaran kolektif yang kedua, setelah kita membangun rumahnya Allah, setelah kita membesarkan rumahnya Allah, setelah kita membangun kehidupan yang abadi di rumahnya Allah, yang ada dua rumahnya itu, satu ada rumah ini masjid Baitullah, yang kedua ada rumahnya yang ada di sini di hati kita. Maka tugas kita yang kedua adalah menjaga anak-anak yatim untuk tetap bersekolah, menjaga orang-orang miskin untuk tetap makan makanan yang sempurna, menghindarkan dari berbagai peristiwa kriminalitas yang terjadi di Jawa Barat. Setelah saya amati, seluruh peristiwa kriminalitas itu selalu berawal dari kemiskinan. Silakan. Oke. Berdiri. Bikin apa? Sesuatu. Teh. Ya apa aja lah yang ada yang di belakang ya. Ya udah. Kobokan? Pakai jeruk ya. Pakai jeruk biar kalian cantik. Saya tinggal dulu ya bapak-bapak ya. Oke. Nah, kalau ini menarik lagi nih. Ini kalau Pak Deddy mengadakan sayembara orang dengan gangguan jiwa. Ya. Ini baru ada loh. Saya nggak pernah tahu ada satu daerah sayembara orang gangguan jiwa tuh, baru tahu ini. Ya, loh, Pak. malam ini saya mungkin ada yang dapat 2 juta. Bapak saya bawa ke Purwakarta dapat 2 juta sekarang. Saya sistemnya MLM, Pak. Saya kalau dibawa, saya mau bawa orang lain. Oke. Tapi kayak gitu, ini menarik. Kenapa? Apakah memang banyak kasus orang dengan gangguan jiwa di sana sampai Bapak melakukan itu atau gimana? Ya, yang pertama coba lihat deh, kalau orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu antar kabupaten dipindah-pindahin, antar kota dipindah-pindahin. Dari kota yang satu kirim ke kota yang lain, dari kota yang lain pulang lagi ke kota itu. Jadi nggak pernah selesai-selesai. Saya melihat, oh ini harus segera diselesaikan. Itu yang di pinggir jalan ya. Sekarang yang di rumah itu kan banyak orang yang nggak mau melaporkan kalau ada anaknya mengalami gangguan jiwa. Ada yang disimpan di kamar, ada yang dipasung, ada yang dikunci, ada yang dipasung. Sehingga kalau sengaja suruh dikirim gak ada yang mau. Saya bikin, sudah kita bikin sayembara saja. Satu orang gila dikasih hadiah 2 juta bagi keluarganya. Banyak yang nganter. Jadi sekarang sehari ada 10. Ini orang gilanya matre ya ini. Iya betul. Sehari ada 10. Ada sampai 10, pernah sehari 10 orang dikirim. Udah berapa lama itu berjalan, Pak? Sekarang baru sekitar 2 minggu kita berjalan. Jadi sudah berapa kira-kira yang Anda kumpulkan? Ya kalau bangsa 50 udah ada. Sudah ada 50? Sudah 50 sudah ada. Nah itu pertama kali kalau diantar Anda taruh mana langsung, Pak? Ada yang dikirim ke rumah sakit, ada yang dikirim ke yayasan, ada yang dikirim ke pesantren. Tergantung jenisnya. Sorry, saya nggak ngerti. Kalau dikirim ke rumah sakit, oke saya ngerti. Ya. Yayasan apa nih? Yayasan di Tasik ada gangguan jiwa. Yayasan Mentari Hati. Untuk khusus menangani orang-orang gila. Oh mungkin seperti orang-orang Down syndrome seperti itu kali ya? Iya, kalau di Tasik kebanyakan dari jalanan. Dia dikumpulin sampai dia Nah yang sembuh. dikirim ke pesantren? Ke pesantren itu biasanya yang putus cinta. Tunggu. Kan dia gila nih, Pak. Dia gila nih ya. Dia Belum gila pernah nih. saya nanganin kok. Loh iya, dia gila. Anda taunya diputus cinta dari mana, Pak? Dia cerita. Kan gila, Pak. Loh, yang gila itu bisa cerita. Jadi yang gila ada tingkatannya. Oh, gila ada yang tingkatan rendah kayak gini, yang tinggi kayak gini. Tapi enggak, orang gila bisa cerita, Pak? Bisa kalau diajak ngomong. Dia bilang putus cinta gitu? Iya cerita, depresi lah, belum sampai pada tingkat gila lah. Baru 1/4 gila lah. Tunggu, ini menarik nih. Bapak pernah lihat orang 1/4 gila nggak, Pak? Ya? Pak aja pernah lihat orang 1/4 gila? Nah, kita lihat aja bertiga ini. Iya benar. Iya. Ya, ini 1/4, saya setengah. Ini full. Tapi gini loh, Pak.
Bapak ngomong ada orang sempat gila. Nah, sempat gila tuh definisinya apa? Ya artinya kan masih bisa diajak ngomong. Cuman dia mengalami depresi yang Oh, berat. jadi dia merenung. Dia gitu. merenung, nggak mau ketemu orang, nggak mau kawin, nggak mau pacaran lagi. Oh, Gitu. jangan gitu. Karena dong. sakit hati. Iya. Nah, jadi yang jangan nggak mau gitu, kawin kenapa? lagi itu setengah Iya. gila itu namanya. Ini Saya mau kawin lagi. Yang ini bilang jangan mau kawin, Pak Ganjar bilang jangan gitu dong. Kayak Pak, saya Iya, tersinggung iya, akhirnya. Saya mah mau Pak kawin lagi Pak. statementnya kok agak mengarah gitu. Jadi masih tersinggung ya? Enggak, saya mau kawin lagi bener. Ya, bilang Saya- nggak mau kawin lagi, Enggak, Pak. tersinggung. Saya tuh mau kawin lagi sampai gila Pak. Saya mau kawin lagi. orang nggak mau kawin dibilang gila Pak. Ada yang selonjoran di kereta Pak. Oke, Pak Ganjar. Ini menarik nih. Anda kan selonjoran di kereta tidur. Iya. Tapi ada orang juga yang tidak suka dengan Anda akan mengatakan bahwa ini jangan-jangan settingan untuk mencari simpati dari masyarakat. Nah, Iya. itu pasti ada yang ngomong gitu kan? Iya, iya, banyak. Banyak ngomong gitu. Nah, kalau ada orang ngomong gitu, Anda jawabnya apa? Enggak, memang tak pikirin. Yang ngomong aja biar aja, kan pasti ada orang yang suka, ada yang tidak gitu kan. Mungkin kan orang yang berkomentar sama, ada yang waras, ada yang setengah, seperempat. Ya, mungkin dites dulu tadi Kang. Ya. Jadi pasti ada yang suka, ada yang tidak. Saya sungguh terkejut ketika kemudian itu muncul di sana dan kemudian orang berkomentar. Sehingga orang bilang ini pencitraan. Saya jawab, politik itu citra. Tapi kalau tidur bukan citra. Tidur itu urusan ngantuk aja. Jadi nggak usah dipersoalkan. Pencitraan tapi 8 jam tidurnya gitu. Iya. Niat banget gitu Niat ya. banget pencitraan sampai segitu, sampai ngulap iler gini, aduh, gitu kan ya, konyol amat gitu ya. Iya benar. Oke, nah, Pak Deddy. Jadi Pak Deddy ini pernah membuat kegaduhan Jadi yang mana? Yang ini, yang ini? yang setengah gila kan Pak tadi Pak. Saya dibilang full kan. Full ya, oke. Pak Deddy ini katanya pernah membuat kegaduhan di RSUD Karawang. Ada headline-nya Pak. Iya. Nah, tahu dong biasanya buat gaduh apa Pak. Coba keluarin headline-nya. Jadi ada headline-nya. Amin, alhamdulillah teman-teman, kita tadi sudah menyimak pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana ya Kang Deddy berpidato di masjid. Di situ banyak sekali para ustadz ya, para kiai, para ulama teman-teman, Masya Allah ya, tentang amanat dari Sunan Gunung Jati, yaitu tajuk lan fakir miskin ya teman-teman. Ya menyentuh banget ya, khususnya diri saya sendiri ya, bahwa kita harus dekat dengan masjid, kita harus membantu fakir miskin ya. Ngena banget sumpah ya teman-teman ya. Teruntuk diri saya sendiri yang ya, mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi ya, diistiqomahkan lagi agar cinta dengan masjid, cinta dengan fakir miskin ya teman-teman. Dan Kang Deddy pun tadi sampai ya diundang di stasiun televisi yang mana beliau menjelaskan bahwa kebijakan beliau ya pada waktu itu beliau sayang kepada orang-orang yang sakit jiwa, yang terlantar di jalanan ya. Beliau namanya dibawa dan ya diobati ataupun ke rumah-rumah jompo ya, ataupun ke panti-panti ODGJ ya teman-teman. Dan itu saking pedulinya beliau ya kepada semua ya, semua warga, semua masyarakat. Dan semoga ya program itu terus berjalan ya, ketika beliau menjadi gubernur, semoga ya ada lagi program tersebut ya, yang intinya terus memberikan yang terbaik untuk warganya, memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Terkait tadi Ambu Anu ya, ya begitulah ya, harusnya tolong jaga aib suami ya teman-teman. Jaga aib suami, jaga aib mantan suami ya. Dan ternyata benar ya, asumsi dari para netizen, asumsi dari para warga, yaitu Ambu Ana tidak ada apa-apanya ya kalau nggak berdampingan dengan Kang Deddy
Ya buktinya kalah kemarin di calon Bupati Purwakarta. Ya, masyarakat enggan memilih Ambu Ane. Padahal sebelumnya Ambu Ane menjabat ya menggantikan Kang Deddy Mulyadi menjadi bupati. Dan ya sekarang sudah masanya habis. Tapi ya sangat disayangkan sekali ketika dulu menjabat menggantikan posisi Kang Deddy Mulyadi, ya menjelekan sosok Kang Deddy Mulyadi, ya bahkan ya enggan menyebut ayah, ya bahkan enggan menyebutnya ya KDM. Katanya gubernur pencitraan apalah. Ya sekarang ya tinggal menuai hasilnya seperti itu. Dan semoga bermanfaat pidato Kang Deddy Mulyadi tadi ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton, semoga sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.